Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li melayang di udara dan dengan hati-hati mengamati pemandangan di kolam teratai di bawah sejenak. Dia menemukan bahwa teratai merah muda di bawah tampaknya tersebar di seluruh kolam teratai, tetapi kenyataannya, mereka memiliki pola yang unik dan membentuk formasi yang besar. Setelah merenung sejenak, sosoknya tiba-tiba tersapu. Ketika dia dekat dengan permukaan air, cahaya kristal ungu menyala di matanya dan menyapu. Di bawah penglihatan mata ajaib rahasia ke-9, persebaran tumbuhan di kolam teratai segera menjadi lebih jelas. Melihat ini, sudut mulut Han Li meringkuk menjadi senyuman. Dia melambaikan tangannya dan api perak segera terbang keluar. Setelah sekejap, itu berubah menjadi burung api perak. Dengan kepakan sayapnya, ia dengan cepat terbang mengelilingi kolam teratai seperti bayangan perak. Api perak dalam jumlah besar tiba-tiba memercik di atas kolam teratai seperti api surgawi, langsung membakar semua daun teratai. Dalam nyala api perak yang mengamuk, terdengar ledakan suara. Di bawah pembakaran burung api esensi, daun teratai hijau semuanya berubah menjadi abu. Seluruh kolam teratai tidak lagi memiliki vitalitas dan menjadi tidak bernyawa. Namun, meski begitu, kabut putih susu yang tebal di kolam teratai tidak menghilang, dan teratai merah muda juga tidak hilang. Melihat ini, Han Li diam-diam mengangguk di dalam hatinya. Dia mengangkat tangannya dan melambai dengan lembut. Teriakan yang jelas terdengar dari dalam kolam teratai, yang diikuti oleh semua api perak ditarik kembali untuk membentuk gagak api perak. Silver Flame Raven terbang ke arah Han Li, dan saat mendekat, ia tiba-tiba menyusut kembali ke bentuk miniaturnya sebelum melompat ke bahu Han Li. Orang api perak kecil melihat sekeliling dengan ekspresi bingung. Mengapa Han Li memintanya untuk membakar kolam teratai tetapi tidak membakar semuanya? Tampaknya jika diberikan waktu, teratai merah muda juga akan berubah menjadi abu. Saat dia bingung, tiba-tiba ada perubahan di kolam teratai. Dia melihat teratai merah muda menyala dengan cahaya kristal hijau. Kemudian, tunas-tunas kecil mulai tumbuh. Kabut putih susu di sekitar juga melonjak hebat. Tidak lama kemudian, potongan-potongan bayangan hijau tumbuh dari kuncup-kuncup itu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mereka terus tumbuh. Daun teratai hijau di kolam benar-benar memenuhi seluruh kolam dalam sekejap mata. Ini bukan hantu ilusi. Itu karena ki spiritual air di kolam teratai terlalu melimpah. Dengan bantuan formasi, daun teratai ini bisa langsung terlahir kembali. Mata sosok humanoid api perak miniatur melebar saat melihat ini, seolah-olah tidak senang bahwa kolam teratai telah dibangkitkan oleh api peraknya sendiri. Api yang menghanguskan di sekitar tubuhnya berkobar saat ia bersiap untuk menyelam dan membakar kolam teratai menjadi ketiadaan. Namun, Han Li mengangkat tangannya dan menepuk kepala orang api perak kecil di bahunya, menunjukkan bahwa itu tidak perlu dilakukan. Orang api perak kecil kemudian menarik api di tubuhnya dan kembali ke tubuhnya. Han Li melihat sekeliling, dan matanya sedikit berkedip. Setelah putaran penyelidikan sebelumnya, dia sudah mengetahui tata letak kolam teratai. Sosoknya melintas beberapa ratus meter ke depan dan tiba di depan teratai merah muda. Dia mengangkat telapak tangannya lalu menikamnya. Saat dia mengangkat tangannya dan membuat gerakan meraih, sebuah tangan hijau besar muncul di kehampaan. Itu menutup jari-jarinya dan mencabut bunga teratai merah muda. Cahaya kristal biru bersinar di akarnya, dan ada teratai kristal biru transparan yang tak tertandingi tergantung di sana. Begitu teratai kristal biru muncul dari air, bunga teratai merah muda lainnya di kolam mulai layu. Daun teratai di kolam masih berdiri dan tidak langsung layu. Namun, mereka tidak lagi memiliki kilau hijau dari sebelumnya, seolah-olah juga telah kehilangan vitalitasnya. Pada saat yang sama, kabut putih tebal yang menyelimuti kolam teratai juga mulai menghilang sedikit demi sedikit di bawah angin sepoi-sepoi.
Han Li tidak memperhatikan perubahan yang terjadi di kolam. Matanya saat ini terfokus pada teratai kristal biru di tangannya, dan senyuman muncul di wajahnya saat dia merasakan aura yang kaya dari hukum atribut air yang terpancar darinya. Dua jari di tangan kanannya menyala, dan gerbang cahaya perak setinggi sekitar 10 kaki muncul di depannya. Setelah melangkah maju, dia tiba di depan kolam teratai emas di luar rumah bambu surga cabang bunga. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan teratai kristal biru ke dalam kolam bersama dengan bunga teratai merah muda. Teratai kristal biru berakar, dan segera, 6 teratai merah muda muncul di kolam teratai yang tidak terlalu besar. Uap air naik di sekitarnya. Kabut putih samar mulai muncul dari permukaan air. Di dalam gua, sepertinya ada embusan angin yang membawa kabut tipis ke setiap sudut gua, menyebabkan ki spiritual di seluruh gua bangkit kembali. Cahaya ajaib, yang berkultivasi di tingkat kedua rumah bambu, dikejutkan oleh perubahan ki spiritual yang tiba-tiba ini, lalu dia membuka matanya. Namun, dia hanya memeriksa secara singkat perubahan yang terjadi di kediaman guanya, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Han Li sebelum menutup matanya lagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di sisi lain Taman Obat Roh, Taois Xie sedang berdiri di pagar sebuah rumah bambu baru, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya saat dia melihatnya. Han Li melayang di udara dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, dan senyum tipis muncul di wajahnya saat angin sepoi-sepoi terus menggoyang pakaiannya. Setelah beberapa saat, dia mengangguk puas setelah melihat bahwa tidak ada yang tidak pada tempatnya. Dengan item ini, selain teratai emas dan formasi, ki spiritual di surga ini akan lebih aktif, dan itu akan sangat mengurangi konsumsi batu meta abadi kelas menengah. Begitu dia memikirkan hal ini, dia mengambil langkah keluar dari Flowery Brand Paradise, dan sosoknya melayang ke langit. Dia terbang di atas kolam teratai dan terus bergegas masuk. Pada saat yang sama, di suatu tempat di reruntuhan Sekte Kebenaran, ada reruntuhan bangunan yang padat. Reruntuhan itu dalam keadaan sunyi, dengan tembok istana yang runtuh dan pilar yang patah di mana-mana. Ada sejumlah besar mayat murid-murid Sekte Kebenaran dan orang-orang pengadilan surgawi di sana. Beberapa adalah kultivator dengan basis kultivasi tinggi ketika mereka masih hidup, dan meskipun telah mati selama bertahun-tahun, kerangka mereka masih bersinar. Selain itu, ada istana besar yang relatif terpelihara dengan baik di tengah reruntuhan. Penampilannya agak aneh, dan terlihat seperti bola api merah beku. Ada papan besar yang tergantung di ambang pintu di depan pintu, dan tulisan, Istana Liu Huok, tertulis secara vertikal di atasnya. Tidak diketahui apakah istana dibangun dengan bahan khusus, atau apakah ada alkimia atau tungku kerajinan di istana, tetapi masih ada gelombang panas samar yang datang dari dinding saat ini. Gelombang datang satu demi satu, dan kemanapun gelombang panas berlalu, kehampaan akan menjadi sedikit terdistorsi dan buram. Pada saat ini, terdengar gemuruh terus-menerus di luar pintu masuk utama istana. Domain roh ungu dan kuning tumpang tindih satu sama lain, dan ada seorang wanita mempesona yang mengenakan gaun istana ungu dengan dada yang menggairahkan. Dia bertarung sengit melawan seorang lelaki tua dengan wajah pucat dan tubuh bungkuk yang tampak seperti hantu tuberkulosis. Wanita mempesona itu tidak lain adalah penguasa kota asap ilusi, Yan Ziyan. Pada saat ini, matanya dipenuhi amarah, dan alisnya yang berkerut rapat menyebabkan tahi lalat merah di antara alisnya menonjol. Dia memegang pipa giok ungu di tangannya, dan dia dengan cepat memetik senar instrumen itu. Dentang-dentang-dentang, diiringi dengan suara logam yang berdentang dengan batu. Banyak wanita cantik yang terbentuk dari asap ilusi muncul dari udara tipis. Masing-masing memegang pedang ungu di tangan mereka, dan tubuh mereka bergoyang saat mereka terbang menuju hantu tuberkulosis tua. Sosok hantu tuberkulosis tua melintas bolak-balik di alun-alun di depan aula besar, dengan mudah menghindari serangan para wanita asap ilusi.
Karena kultivasinya jauh lebih tinggi dari lawannya, tidak ada rasa takut sama sekali di wajahnya. Sebaliknya, ekspresinya adalah ejekan dan kekaguman. Dia tampaknya sangat menikmati dikelilingi oleh sekelompok wanita cantik asap ilusi. Sepasang mata yang agak keruh berguling-guling saat mereka berkeliaran di sekitar dada dan bokong Yan Ziyan. Senyum celaka tersungging di sudut bibirnya saat dia terkekeh. Hehe, Tuan Kota Asap Ungu, hanya ada kita berdua di reruntuhan yang sunyi ini. Bukankah jauh lebih menarik melakukan hal-hal romantis daripada berkelahi dan saling membunuh? Kau mengenaliku? Yan Ziyan bertanya dengan sungguh-sungguh saat mendengar ini. Bukankah kamu hanya kekasih Tuan Istana yang Agung? Apa yang tidak perlu diketahui? Apa, Anda masih ingin menggunakan nama Fu Yuanhai untuk menekan saya di reruntuhan Sekte Kebenaran? Hantu tuberkulosis tua tersenyum acuh tak acuh dan berkata, kau hal kotor yang hanya tahu bagaimana pamer dengan mulutmu. Jika kau benar-benar punya nyali, kupas lapisan kulit dari Robe Changing Society dan hadapi aku dengan penampilanmu yang sebenarnya. Aku jamin begitu kita meninggalkan reruntuhan Sekte Kebenaran, aku akan menelepon kekasihku dan mengunjungi 18 generasi leluhurmu. Yan Ziyan meludah dengan ringan dan menegur dengan suara yang jelas. Meskipun dia mengatakan ini, dia tidak berani meremehkan hantu tuberkulosis tua sedikit pun. Kultivasi orang di depannya jauh lebih tinggi darinya. Jika bukan karena hantu tuberkulosis tua yang sengaja menggodanya, dia tidak akan bisa bertahan sampai sekarang tanpa cedera. Ahem, karena seorang wanita cantik memintanya, bagaimana aku bisa menolak? Hantu TBC tua tiba-tiba menegakkan tubuhnya dan pura-pura batuk ringan dan berbicara sambil tersenyum. Setelah itu, dia meraih bagian belakang kerahnya dan menariknya ke depan. Dia benar-benar merobek semua pakaiannya dan lapisan kulit manusia. Seolah-olah sedang melakukan trik sulap, seorang pria tampan mengenakan pakaian yang lebih putih dari salju muncul dari dalam. Bagaimana itu? Apakah penampilan pemuda ini layak untuk mata tajam nyonya? Penampilan dan sosoknya benar-benar berubah. Bahkan cara dia berbicara telah berubah total. Dia benar-benar berbeda dari penampilan hantu tuberkulosis tua sebelumnya. Sebuah cahaya aneh melintas di mata Yan Ziyan. Dia menemukan bahwa sebenarnya tidak ada jejak penyembunyian di tubuhnya. Seolah-olah dia benar-benar menatapnya dengan penampilan aslinya. Ekspresinya tidak bisa tidak berubah, dan firasat buruk muncul di hatinya. Ini berarti pihak lain yakin bahwa penampilan aslinya tidak akan terungkap. Itu juga berarti dia akan membunuhnya. Melihat perubahan ekspresi Yan Ziyan dan tutup mulut, hantu TBC tua yang telah berubah menjadi pria tampan berbaju putih menjulurkan lidah merah gelapnya dan menjilat bibirnya. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan khawatir, bagaimana aku bisa tega membunuh wanita yang begitu memikat. Secara alami, saya akan mengubahnya menjadi babi manusia dan menjaganya dengan baik. Mendengar ini, Yan Ziyan tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Dia mencengkeram pipa giok ungu dengan erat di tangannya dan menarik senar pipa seolah-olah dia sedang menembakkan anak panah dari busur. Dia tiba-tiba memetik senar ke arah pria berjubah putih itu. Dengan dengungan yang berat, pilar cahaya ungu keluar dari pipa dan berubah menjadi kelelawar bersayap ungu raksasa. Itu mengeluarkan serangkaian teriakan melengking dan menyerbu ke depan. Di dalam domain roh ungu milik Yan Ziyan, teriakan nyaring kelelawar memancarkan gelombang suara yang sulit dilihat dengan mata telanjang, lalu memperluas dan melonjak ke depan lapis demi lapis. Di hadapan babak baru serangan sengit Yan Ziyan, pria berjubah putih itu tersenyum tipis. Dia kemudian tiba-tiba mengangkat tangannya dan melemparkan beberapa segel mantra secara berurutan, yang semuanya menghilang ke ruang sekitarnya dalam sekejap. Detik berikutnya, serangkaian piringan cahaya seukuran roda gerobak muncul di dalam domain roh kuning yang telah dia lepaskan. Dis-dis ini berputar tanpa henti,
terus-menerus melemahkan serangan gelombang suara kelelawar bersayap ungu. Namun, jubah putih bermutu tinggi yang dia kenakan masih mulai kusut. Setelah beberapa saat, serangkaian suara robek terdengar. Lubang halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di jubahnya, dan piringan cahaya akhirnya mulai menghilang satu per satu. Pada saat yang sama, reruntuhan istana di samping dan di belakang pria berjubah putih mulai bergetar tanpa henti di bawah gelombang suara. Segera, menjadi debu, melayang di udara seperti asap dan berhamburan kemana-mana. Sedikit kegembiraan muncul di mata Yan Ziyan saat melihat ini. Dia buru-buru melantunkan sesuatu dan dengan cepat memetik pipa di tangannya. Kilatan ganas melintas di mata kelelawar bersayap ungu itu. Itu tiba-tiba melebarkan sayapnya dan berubah menjadi seberkas cahaya ungu, meluncur ke arah pria berjubah putih itu. "Huff, karena kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum, jangan salahkan aku karena tanpa ampun." Pria berjubah putih itu menundukkan kepalanya untuk melirik jubahnya yang compang-camping. Sedikit kemarahan melintas di matanya saat dia memarahinya. Dengan mengatakan itu, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan cahaya spiritual melintas di hadapannya. Segera, kipas besi besar yang panjangnya sekitar 6 kaki muncul di depannya. Ada lingkaran rune kuning yang rumit dan sulit dipahami yang tertulis di permukaannya, dari mana semburan hukum atribut bumi yang kuat memancar. Dia membuat isyarat tangan dengan satu tangan, dan kipas besi di depannya langsung terbuka dengan suara dentang. Pada kipas besar, pola binatang aneh yang tampak seperti angin melolong berambut kuning bersinar terang. Itu melompat keluar dari kipas seolah-olah hidup kembali. Itu membuka mulutnya yang besar, dan tornado yang terbungkus pasir kuning yang bergulung terbang keluar darinya. Bum bum bum. Serangkaian ledakan dahsyat terdengar saat tornado pasir kuning menyapu, langsung menghancurkan kelelawar bersayap ungu yang baru saja akan mencapainya. Yan Ziyan, yang sedang memegang pipa di tangannya, merasakan seluruh tubuhnya menjadi lamban. Tidak dapat mengelak sama sekali, dia dihantam oleh tornado pasir kuning dan terlempar ke belakang. Dengan bang, dia membanting pintu istana Liu Huo di belakangnya dan jatuh ke dalam. Yan Ziyan, yang sedang memegang pipa di tangannya, merasakan seluruh tubuhnya menjadi lamban. Tidak dapat mengelak sama sekali, dia dihantam oleh tornado pasir kuning dan terlempar ke belakang. Dengan bang, dia membanting pintu istana Liu Huo di belakangnya dan jatuh ke dalam. "Tes, aku terlalu kasar. Jangan merusak wajah itu," pria berjubah putih itu mengeluarkan, "Ayo." Dan buru-buru menyingkirkan kipas besinya. Hatinya sakit saat dia buru-buru bergegas maju. Tapi sebelum dia bisa mencapai pintu aula, dia tiba-tiba mendengar suara yang sangat halus dan terkonsentrasi. Kedengarannya seperti suara kumbang yang tak terhitung jumlahnya mengepakkan sayapnya pada saat bersamaan. Segera setelah itu, seruan Yan Ziyan datang dari dalam aula, "Tidak. Apa ini?" Begitu dia selesai berbicara, sosoknya keluar dari aula utama. Dia baru saja terbang 1000 kaki ke langit ketika dia jatuh dengan keras ke tanah. Ketika pria berjubah putih melihat ini, dia pertama kali terkejut. Kemudian, dia memusatkan pandangannya pada tubuh wanita itu dan segera menghirup udara dingin. Dia melihat sejumlah besar serangga berwarna merah tua seukuran sebutir beras. Tubuh mereka terbakar dengan api merah, menutupi tubuh Yan Ziyan dengan padat. Wajahnya dipenuhi rasa sakit saat dia berguling-guling di tanah. Rangan serak keluar dari mulutnya. Di bawah kobaran api, tubuhnya diselimuti lapisan kabut keemasan yang samar. Pipinya yang awalnya bercahaya mulai menunjukkan garis-garis halus dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Rambut hitamnya di pelipisnya juga mulai memutih. Benda apa ini yang sepertinya bisa membakar vitalitasnya? Orang harus tahu bahwa meskipun Golden Immortals tidak dapat menghindari Blade Calamity, selain itu, rentang hidup mereka hampir tidak terbatas.
Bagaimana mungkin serangga kecil yang aneh ini memiliki kemampuan yang menentang alam? Ekspresi pria berjubah putih itu segera berubah menjadi sangat jelek. Hatinya dipenuhi dengan kejutan ekstrim. Dengan memutar tubuhnya, dia akan melarikan diri tanpa mempedulikan hal lain. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Sosok besar turun dari langit seperti menara besi. Lapisan domain roh merah menyala segera menyelimuti sekitarnya, membungkusnya juga. Pria berjubah putih itu melihat ke samping dan melihat bahwa pria itu berpenampilan aneh. Dia memiliki rambut berapi-api, hidung seperti tanduk badak, dan dua cincin emas besar tergantung di kedua telinganya yang runcing. Ekspresinya dingin, dan matanya tampak dipenuhi dengan penghinaan. Alien rambut berapi-api ini tidak lain adalah Chirong. Setelah merasakan aura kuat yang sengaja dilepaskan Chirong, hati pria berjubah putih itu langsung tenggelam. Dia adalah seorang kultivator ranah dewa primordial tahap akhir. Seorang Golden Immortal belaka berani menyentuh Firefly yang disimpan guru. Biarkan aku melihat berapa lama umurmu bisa bertahan waktu terbakar. Chirong mencibir saat berkata, Apa, memang ada hal seperti itu. Ketika pria berjubah putih itu mendengar kata-kata, kunang-kunang tahun api, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang. Baru pada saat itulah dia tiba-tiba teringat rumor yang telah lama beredar di alam dewa sejati. Firefly tahun api yang legendaris adalah serangga spiritual yang sangat aneh. Meskipun terlihat mirip dengan kunang-kunang di dunia fana, tubuhnya terbakar dengan api waktu yang mengandung kekuatan aneh dari hukum waktu. Ketika bertemu dengan makhluk hidup dengan daging dan darah, ia dapat menghabiskan umur mereka untuk mendapatkan energi guna membantunya bereproduksi. Dimanapun itu berlalu, makhluk hidup sering dimusnahkan, dan itu sangat ganas. Namun, karena umurnya sangat pendek, biasanya hanya bisa hidup sekitar 1 bulan. Jika tidak ada makhluk hidup yang dibakar olehnya, ia tidak dapat terus bereproduksi, dan pada akhirnya ia akan punah. Oleh karena itu, jumlah mereka tidak banyak di dunia. Namun, dikatakan bahwa beberapa kultivator yang mahir dalam cara penguasaan serangga dapat menggunakan harta waktu rahasia atau batasan khusus untuk membekukannya dalam waktu yang lama. Ketika mereka membutuhkannya, kemudian dapat membuka harta rahasia atau batasan untuk melepaskannya. Jelas, ada batasan seperti itu di istana Liu Huo. Hanya ketika pertarungannya dengan Yan Zian menghancurkan batasan, benda ini dilepaskan. Punggung pria berjubah putih itu dipenuhi keringat dingin. Saat dia memikirkan cara untuk melarikan diri, dia melihat tatapan pria ras asing itu berbalik dan menatapnya. Dia tahu bahwa situasinya buruk dan tidak berani ragu. Dia membentuk mantra dengan kedua tangan, dan cahaya kuning menyinari tubuhnya. Seketika, pusaran air kuning muncul di bawah kakinya. Dengan putaran, itu menelannya, dan sosoknya segera menghilang. Namun, setelah beberapa tarikan napas, lingkaran cahaya kuning sekali lagi menyala di tanah yang jaraknya ratusan kaki. Sosok pria berjubah putih itu dijepit erat oleh tangan raksasa yang menyala-nyala yang memanjang dari domain roh merah dan ditarik keluar dari tanah. Hehe. Karena kamu di sini, jangan berpikir untuk pergi. Chirong tertawa pelan dan mengangkat tangannya untuk menekan tanah dengan keras. Tangan raksasa yang menyala-nyala itu meraih pria berjubah putih itu dan menekannya dengan kuat ke tanah. Kemudian, Chirong dengan santai mengeluarkan seruling pendek berwarna merah tua dari dadanya. Itu ditutupi bintik-bintik hitam dan tampak seperti sumpitan tua. Namun, ketika Chirong menekan lubang pada seruling dan memainkan seruling, gelombang suara kuno dan sunyi perlahan keluar. Mengikuti suara ini, suara mendengung di istana Liu Huo semakin keras dan keras. Puluhan ribu kunang-kunang api terbangun dari keadaan beku. Mereka semua mengepakkan sayap dan terbang keluar, menerkam ke arah pria berjubah putih itu. Untuk sesaat, tangisan menyedihkan terdengar lagi di langit.
Qirong tidak melihat pria berjubah putih dan Yan Zian lagi. Sebaliknya, dia melangkah menuju sisi lain alun-alun. Di sana, berdiri patung ras asing yang agak terpelihara dengan baik. Tidak banyak jejak kerusakan di tubuhnya. Tangan dan kakinya sebesar kipas daun lontar, dan rambut di kepalanya seperti api. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan ada lingkaran pola aneh yang terukir di kulitnya. Saya bertindak sendiri dan datang ke sini untuk mengumpulkan kunang-kunang api. Tuan, tolong maafkan saya. Pelanggar istana Liu Huo telah dieksekusi. Qirong berjalan di depan patung itu dan dengan sungguh-sungguh membungkuk padanya sambil bergumam. 10 hari kemudian, di langit di atas hutan di reruntuhan Sekte Kebenaran, siluet hijau mengendarai kereta giok terbang dan terbang melintasi langit. Wajahnya pucat, dan penampilannya biasa saja. Han Li lah yang telah mengubah penampilannya dan mengambil identitas Li Jiangliu. Selama beberapa hari terakhir, dia terus bergerak di sepanjang bagian belakang kolam besar itu. Sepanjang jalan, dia hanya menemukan beberapa reruntuhan yang tersebar, dan dia tidak menemui bahaya atau harta apapun. Dapat dikatakan bahwa dia telah tiba di sini dengan damai. Di gerbong terbang, dia menatap ke kejauhan dan tiba-tiba mengerutkan kening. Dia mengubah isyarat tangannya dan mengendalikan kereta terbang untuk turun ke tanah. Setelah mendarat, Han Li menyimpan kereta terbang dan berjalan di sepanjang jalur batu biru di dalam hutan. Tidak lama kemudian, dia tiba di depan jembatan lengkung besar yang ditangguhkan. Badan utama jembatan lengkung terbuat dari kayu dan batu. Lebarnya lebih dari 300 kaki, dan ada tangga batu biru dan jalan datar di atasnya. Di kedua sisi jembatan, ada singa batu berwarna putih keabu-abuan, yang seharusnya menjadi penjaga jembatan pelengkung. Han Li berjalan ke depan dan mengangkat tangannya untuk menyentuh salah satu singa batu yang jauh lebih tinggi darinya. Dia memastikan bahwa itu hanyalah monster batu penjaga biasa, dan tidak ada fluktuasi kekuatan spiritualnya. Matanya sedikit menyipit, dan setelah beberapa saat ragu, dia perlahan menaiki tangga batu dan berjalan menuju jembatan selangkah demi selangkah. Ketika dia berjalan ke tengah jembatan pelengkung, dia tiba-tiba berhenti dan tidak melanjutkan ke depan. Ini karena jembatan putus pada titik ini. Lebih jauh ke depan adalah celah ruang besar yang panjangnya ribuan kaki. Tidak ada cahaya di dalam kegelapan, dan hanya semburan fluktuasi ruang yang kuat datang terus-menerus. Separuh jembatan lengkung lainnya sepertinya ditelan oleh celah angkasa ini. Selain retakan ruang yang besar ini, ada juga retakan kecil padat yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di sekitar. Meskipun mereka tidak sepenuhnya menghalangi jalan Han Li, dia tidak berani melewatinya dengan gegabah. Mata Han Li sedikit menyipit saat dia menatap ruang hitam di celah itu, tetapi menemukan bahwa tidak ada apa-apa di dalamnya. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, dia bahkan merasakan ketakutan bahwa dia akan ditelan olehnya. Dia perlahan menarik pandangannya dan melihat kedua sisi jembatan. Dia melihat bahwa area di kedua sisi yang membentang ribuan kaki hampir sama dengan di sini. Apakah itu pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi atau paviliun? Semuanya dipotong dengan rapi menjadi dua. Entah mereka dengan keras kepala berdiri seperti setengah dari jembatan lengkung ini, atau telah runtuh dan menjadi bobrok. Semua ini tampak cukup aneh.